Pertama, itu tidak semua aplikasi pinjaman online itu ada DC lapangannya atau debt collector lapangannya. Jadi DC lapangan pinjol ini tidak akan datang ke rumah teman-teman asalkan teman-teman tahu caranya. Bagaimana caranya dan asalkan teman-teman tahu bagaimana detail resiko serta solusi ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online. Oke, mungkin ini tidak semudah kedengarannya ya teman-teman, tapi tentu aja teman-teman harus perhatikan baik-baik apa yang harus teman-teman lakukan dan juga tentu aja apa yang harus teman-teman pahami. Oke, jadi gini ya teman-teman, jadi nggak semua pinjaman online itu ada debt collector lapangannya, dan yang udah ada DC lapangannya pun itu belum tentu ada di lokasi rumah teman-teman. Oke, balik lagi ya teman-teman, mengenai soal pinjaman online atau pinjol ada DC lapangan atau enggak. Jadi beberapa pinjol contoh nih ya teman-teman, kayak mungkin Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, itu mereka memang punya DC lapangannya, tapi enggak di semua kota ada DC lapangannya ya teman-teman. Di daerah Jabodetabek aja, untuk di kota-kota lain itu masih belum ada. Ya meskipun namanya juga ya besar ya teman-teman, masih belum mempunyai DC lapangan juga secara merata. Nah, juga ada Akulaku. Kalau Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar itu memang sudah ada DC lapangannya. Nah, bagaimana caranya agar DC lapangan dari Akulaku, Kredit Pintar itu tidak datang ke rumah teman-teman? Jadi sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman memang benar-benar tidak bisa membayar dan memang teman-teman itu sudah pasrah apapun yang terjadi. Karena dengan begitu DC debt collector juga akan mikir-mikir. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau DC lapangan datang ke rumah teman-teman itu kan pasti ada aturannya. Apa aja ya yang boleh dilakukan, kemudian yang nggak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya itu melakukan ancaman, kemudian melakukan intimidasi, kemudian merendahkan harta martabat teman-teman, atau dari nasabah gagal bayar pinjaman online, itu nggak boleh. Kan untuk menyita atau merampas barang milik teman-teman pun itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, OJK membocorkan ada 135 pinjaman online ilegal yang ditunjuk, dan ini juga merupakan aduan-aduan dari para nasabah yang gagal bayar di pinjol legal. Jadi ini merupakan sebuah berita bagus bahwasannya OJK tidak tinggal diam. OJK bergerak terkait masalah pinjol ilegal, yang mana untuk teman-teman yang saat ini yang mungkin gagal bayar di pinjol legal, ini merupakan momentum yang luar biasa bagi teman-teman sekalian, bahwa ternyata OJK juga itu peduli, dan siapa tahu nih teman-teman list dari pinjol ilegal yang bermasalah dengan teman-teman termasuk di sana, sehingga teman-teman itu bebas dari gangguan pinjol ilegal tersebut. Nah, di sini disebutkan ya teman-teman bahwa ada 135 pinjol ilegal yang ditutup, itu berdasarkan dari pengaduan nasabah. Nah, di sini ada beberapa acuan ya teman-teman, atau permintaan blokir dari masyarakat, itu seperti ancaman penyebaran data pribadi, kemudian cara penagihannya itu ke seluruh kontak di HP. Selanjutnya, diantaranya entitas yang paling banyak diadukan adalah Uang Pintar dengan 17 aduan, disusul dengan Dana-Dana dan Pinjam Dompet dengan masing-masing mendapatkan 11 pengaduan. Kemudian ada Kredit Berlian yang memperoleh 10 pengaduan, dan Rupiah Kilat sebanyak 9 pengaduan. Jadi jika teman-teman salah satunya sempat mengajukan pinjol di sini, maka otomatis utang teman-teman itu akan lunas dan teman-teman bisa terbebas dari hutang pinjol tersebut. Memang agak sulit ya teman-teman untuk memberantas pinjol ilegal seperti ini. Jadi dibutuhkan peran penting dari masyarakat yang mengadukan nih kepada OJK seperti ini, sehingga OJK bisa mengetahui terkait pinjol ilegal tersebut. Sekian dulu di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.